Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan saya Anissa Dewi Rahmawati di mata pelajaran Matematika untuk kelas 8. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi bab 2 tentang koordinat kartesius. Sebelum dimulai, seperti biasa akan saya sampaikan dulu nih indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus bisa menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lalu menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal atau si 0,0 dan menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu divariabelkan dengan A, B. Selanjutnya kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik. Lalu menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X, selanjutnya yang sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang selanjutnya untuk yang tegak lurus dengan sumbu Y. Lalu kalian harus bisa menggambar dua garis yang sejajar. Menggambar dua garis yang saling tegak lurus. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Cukup banyak ya. Nah, ini peta konsep yang akan kita pelajari di materi ini. Jadi si koordinat kartesius atau si sistem koordinat sama saja ya. Nanti kita akan belajar si posisi titik, itu terhadap titik asal, terhadap sumbu X, dan terhadap sumbu Y. Lalu kita juga belajar tentang garis. Yang sejajar, yang saling berpotongan, dan yang saling tegak lurus. Hanya itu saja sebetulnya ya. Nah, di materi ini kalian nanti harus menyiapkan buku berpetak ya. Jadi menggambar garis dan titiknya itu di buku berpetak. Nah, kenapa sih kita harus belajar koordinat kartesius? Ini simulasinya ya. Ini merupakan denah suatu lokasi. Ini penjelasannya. Ada si Udin dan si Siti. Dia ingin berkunjung ke rumah gurunya, Bu Badiah. Namun mereka belum tahu alamat rumahnya secara pasti. Karena si Ibu Badiah itu hanya memberikan informasi bahwa rumahnya itu berjarak 1,7 km dari Jalan Diponegoro, jalan besar yang ini ya. Dan dia berjarak 2 km dari Jalan Sudirman. Nah, dari jalan yang ini dia jaraknya 2 km. Lalu Udin dan Siti itu berangkat bersama dari sekolah, tetapi mereka menempuh jalan yang berbeda. Warna merah adalah rute perjalanan yang dilalui oleh Udin, ini ya yang merah. Ini tuh sampai rumahnya sini. Yang warna merah itu si Udin. Lalu yang warna biru itu rute perjalanan yang dilalui Siti. Yang biru ini ya, tuh yang berkelok-kelok. Nah, ternyata Udin berhasil menemukan rumah Bu Badiah terlebih dahulu. Lalu kenapa sih si Siti lebih lambat menemukan rumah Bu Badiahnya? Nah, untuk tahu jawabannya, maka kalian nanti harus belajar koordinat kartesius. Oke. Kita mulai. Kita belajar dulu tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum ke titik, kalian harus tahu dulu. Ini nih yang namanya bidang kartesius atau sistem koordinat atau koordinat kartesius yang ini ya. Jadi ada dua garis yang vertikal dan yang horizontal. Yang horizontalnya yang ini, dia merupakan sumbu X. Jadi yang ini ya, yang namanya sumbu X yang ini, garis yang horizontal. Yang melalui titik 0. Lalu garis vertikalnya juga yang ini, merupakan sumbu Y, yang vertikal dan melalui titik 0 juga. Seperti itu. Nah, bilangannya, kalau yang si sumbu X, yang horizontal, bilangannya dia kalau ke kanan, dari titik 0, bilangannya ke kanan, dia merupakan bilangan yang positif. Sedangkan yang ke kiri, dia bilangannya negatif. Untuk sumbu Y-nya, dia kalau ke atas bilangannya positif, kalau ke bawah bilangannya negatif. Oke. Lalu di sini ada 4 bagian. Bagian 1, 2, 3, dan 4. Yang bagian 1 di sini merupakan dinamakan kuadran 1. Ini kuadran 1 nih. Jadi X-nya positif, Y-nya positif. Kuadran 1 itu ya. Jadi X-nya positif, Y-nya juga positif. Yang ini namanya kuadran 2. Kalau kuadran 2, X-nya negatif,
Y-nya positif. Lalu yang ini kuadran 3. Nah, kalau kuadran 3, dia X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Nah, kalau yang ini yang terakhir kuadran 4, dia X-nya positif, lalu Y-nya yang negatif. Oke, sampai situ ya, yang harus kalian tahu dulu. Nah, untuk memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian harus mengisi tabel yang ini. Contohnya seperti ini. Koordinat titik A, kita kerjakan nomor 1 ya, yang titik A. Kita lihat nih, titik A di sini. Koordinat titik itu selalu X, Y, selalu X, Y. Ya. Jadi kita lihat si titik A ini X-nya berapa? Berarti kita tarik dia ke sumbu X. Ternyata dia X-nya 2. Kita tulis 2 di sini. Nah, si A ini kita tarik lagi ke sumbu Y, berarti tarik ke sini. Ternyata Y-nya 6. Kita tulis 6. Nah, berarti koordinat titik A dia itu merupakan 2,6 ya. Koordinat titik A adalah 2,6. Sekarang kalian harus menghitung jaraknya ke sumbu X. Nah, si A ini kita hitung nih ke sumbu X ke sini ya. Kita hitung berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jarak si A ke sumbu X itu 6 satuan. Kalau ke sumbu Y, hitung juga berarti ke sini ya. 1, 2. Ternyata hanya 2 satuan. Kayak gitu. Selanjutnya kita coba acak ya. Kita coba ke titik F yang ini nih. Titik F, koordinatnya berapa? Kita tarik ke X dulu. Oh, ternyata X-nya min 5. Yang F ya. X-nya min 5. Kita tarik ke Y. Ke sini ya. Wah, ternyata Y-nya min 6. Berarti koordinat titik F adalah min 5, min 6. Oke. Kita hitung jaraknya ke sumbu X. Kita hitung ke sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia 6 satuan. Jaraknya ke sumbu X. Kalau ke sumbu Y, tinggal hitung juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke sumbu Y. Kayak gitu. Gampang kan? Nah, untuk berlatih silahkan kalian isi yang belum saya isi ya. Berarti yang harus diisi itu nomor 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Kalian isi sesuai yang tadi saya jelaskan ya. Mudah kok, pasti bisa ya. Kita lanjutkan. Untuk posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu divariabelkan dengan A, B. Contohnya seperti ini. Ini ada denah juga ya. Dibuat dalam bidang kartesius. Nah, ini tabelnya yang harus diisi. Yang pertama, ini tempatnya perumahan. Posisi tempat terhadap tanah lapang. Oh, berarti kalau ini kita belajar tentang posisi titik terhadap titik tertentu dulu nih. Ya, ini dulu yang kita pelajari. Ini berarti tadi siapa perumahan? Perumahan titiknya mana? Ini ya. Ini titik untuk si perumahan. Lalu posisinya dibandingkan itu terhadap titik tanah lapang. Tanah lapang yang mana nih? Yang ini nih. Nah, berarti nanti kalian hitung jarak dari tanah lapang ke perumahan itu berapa. Kita hitung saja. Dari tanah lapang ke perumahan berarti dia geser ke kanan ya. Karena ada di sini, ada di sebelah kanan tanah lapang. Kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata dia 10 satuan ke kanan. Dari kanan ke mana nih? Ke atas atau ke bawah? Ternyata ke atas ya. Untuk posisi perumahan kita hitung lagi. 1, 2. Berarti 2 satuan ke atas. Nah, 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Berarti titik koordinatnya ini 10,2. Kayak gitu cara mengisinya. Kita lihat lagi siapa ya. Misalkan ini nih. Posisi pasar. Itu masih di situ juga deh, jangan. Nih, coba ini ya.
tenda 1. Kita cari tenda 1. Tenda 1 yang mana? Ini ya. Ini ya tenda 1. Dari tenda, dari tenda 1 ke tanah lapang. Tanah lapang tadi yang ini kan. Kita hitung. Nah, dia posisinya ada di sebelah kanan juga kan. Tenda 1 itu ada di sebelah kanan tanah lapang. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini ya. Sampai sini nih. 6. Berarti dia 6 satuan ke kanan. Nah, dari tanah lapang ke tenda 1, dia ke atas apa ke bawah? Ternyata posisinya ke bawah. Tinggal hitung. 1, 2, 3. Ternyata dia 3 satuan ke bawah. Ini ya. Nah, kenapa titik koordinatnya jadi 6,-3? Ada minusnya nih. Karena tadi saya bilang kalau dia ke kanan dan ke atas, maka bilangannya positif. Kalau dia ke kiri dan ke bawah, bilangannya negatif. Karena ini ada yang ke bawah, berarti bilangannya negatif. Kayak gitu. Paham ya? Yang lainnya silahkan tinggal dibaca-baca saja. Atau kalian belajar sendiri ya. Untuk menentukan titik koordinatnya. Yang selanjutnya, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nih yang ini ya. Ini mah terhadap titik asal 0,0. Berarti kan 0,0 tuh di sini nih titik tengahnya. Ini kan 0,0. Dia di sini sebagai pos utama ya. Jadi harus tahu ya titik 0,0 tuh titik asal tuh yang mana? Yang ini, yang di tengah-tengah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk yang nomor 1, ada perumahan. Posisi dari titik asal itu 0,0 ya, dari sini ya. Posisinya dari titik 0 dari pos utama ke perumahan berapa sih? Kita hitung lagi, berarti dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan, berarti ini ya. Kita tinggal tentukan saja dengan cara yang pertama tadi. Karena dia terhadap titik asal, berarti tinggal ditunjukkan saja. Berarti X-nya berapa? X-nya 6. Tarik ke Y, Y-nya 5. Maka titik koordinatnya 6,5 gitu. Lalu sekarang posisi terhadap tenda 1. Si perumahan terhadap tenda, tadi udah ya untuk tenda 1. Mana tadi teh? Posisi perumahan terhadap tenda 1 yang ini ya. Tadi itu dia 4 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, lalu 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya, 5 satuan ke atas. Lalu posisi perumahan terhadap pos 1. Mana pos 1? Pos 1 yang ini ya. Dari pos 1 ke perumahan. Wah, ini mah sejajar nih, deketan. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke kanan, 0 satuan ke atas atau ke bawah 0 ya, karena dia sejajar. Kayak gitu. Sekarang posisi perumahan terhadap kolam. Dari perumahan terhadap kolam-kolam di mana di sini ya. Kita lihat, itu tinggal hitung saja dari kolam nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 satuan ke kanan. Sekarang dari kolam ke perumahan itu ke atas atau ke bawah? Ternyata dia ke atas. Tinggal hitung saja. Dari sini ya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ini salah nih ternyata. Ternyata ini salah ya. Berarti harusnya 9. Posisi perumahan terhadap kolam itu 9 satuan ke atas. 9 satuan ke kanan dan 9 satuan ke atas ya. Ini dikoreksi ya. 9. Kayak gitu. Paham ya contohnya ya. Mudah kok. Nah, tugas kalian lagi. Tadi tabel yang pertama, sekarang tabel yang kedua juga sama. Kalian isi yang belum diisi. Ini ya, nih yang belum diisinya silahkan kalian isi. Caranya seperti tadi, tinggal kalian hitung. Dia berapa satuan nih? Ke kanan kah atau ke atas? Atau ke kiri dan ke bawah? Silahkan. Jadi
Perlu diingat lagi kalau ke kanan dan ke atas itu bilangannya selalu positif, sedangkan yang ke kiri dan yang ke bawah itu bilangannya negatif. Oke, paham ya? Itu untuk posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu. Selanjutnya, nah sekarang kita belajar tentang garis. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini ada beberapa contoh nih, ada 3 nih ya. Jadi kalian harus tahu dulu mana yang sejajar, mana yang tegak lurus, dan mana yang berpotongan. Oke. Nah, ini keterangannya. Ini ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu ada L1, L2, L3, dan L4. Yang mana yang ini? Sejajar sumbu X tadi, kalian tahu kan sumbu X itu yang mana? Ini yang horizontal. Dikatakan sejajar gimana? Jaraknya sama ya. Nih, jarak ke sini, ini jaraknya 3 satuan. Nah, otomatis kesininya juga sama 3 satuan juga. Lurus nih, sejajar. Ini 3 satuan, ini juga 3 satuan juga nih. Sampai sini juga 3 satuan juga. Berarti dia sejajar si L2 ini. Ini yang namanya sejajar. Sejajar dengan sumbu X. Ya. Ini juga sama L1 juga gitu ya. Tuh. Pokoknya yang sejajar ya gitu, jaraknya sama ya dengan si sumbu X. Selanjutnya garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Itu yang mana? Nah, yang ini. Karena dia dengan sumbu Y berarti tadi harus sejajarnya dengan sumbu Y. Sumbu Y yang ini. Prinsip sejajar ya sama, jaraknya tuh harus sama dari ujung sini sampai ujung sini jaraknya sama. Terhadap sumbu Y nih ya, M1 mana nih? Terhadap sumbu Y dia berapa satuan? Dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Dari ujung sini dia 5 satuan juga, sampai ujung sini 5 satuan juga. Nah, berarti dia sejajar. Jadi ada M1, M2, M3, dan M4. Lalu garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Yang mana? Yang tegak lurus dengan sumbu X. Ternyata si M ini dia selain sejajar dengan sumbu Y, dia juga tegak lurus. Tegak lurus seperti ini nih. Nih, perpotongannya tegak lurus kan? Karena dia membentuk sudut 90 derajat. Ternyata garis yang sejajar dengan sumbu Y itu akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Begitu juga sebaliknya. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, dia akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Nih, makanya jawabannya seperti ini. Dibalik ya. Tuh. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X itu yang si L. Nah, si L ini, L1 sampai L4 ini dia sekaligus berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, kayak gitu. Yang M sejajarnya dengan sumbu Y, otomatis dia akan tegak lurus dengan sumbu X, kayak gitu. Nah, kalau yang C yang gimana? Nah, kalau yang C ini nih, dia garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat yang N1. N1 ini dia memotong sumbu Y juga di sini. Sorry. Nah, ini ya si garis N ini. N1 dia memotong di sini, di sumbu Y-nya. Dia memotong sumbu X juga. Nah, ada 2 titik yang dia potong. Memotong sumbu Y dan memotong sumbu X. Maka ini disebut garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Begitu juga dengan N2. Memotong sumbu Y-nya di sini, memotong sumbu X-nya di sini. Kayak gitu. Itu saja yang perlu kalian pahami untuk garis ya. Garis yang sejajar, garis yang tegak lurus, dan garis yang memotong sumbu X dan Y. Kita pahami lagi. Nih. Contohnya seperti ini. Di bidang koordinatnya, di sistem koordinatnya ada 4 titik A, B, C, dan D. Pertanyaan pertama. Apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan dia sejajar dengan sumbu Y? Jika ada, tunjukkan. Jika tidak ada, coba jelaskan alasannya. Titik A yang ini, ya,
Yang ditanyakan, adakah garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X dan sejajar sumbu Y? Yang paling mudah kita yang sejajar dulu nih. Ada nggak yang sejajar dengan sumbu Y? Jadi kan tinggal tarik garis saja dari sini, dari titik A. Tarik garis, berarti seperti ini garisnya. Sorry ya kalau nggak lurus. Nih. Karena garis harus ditunjukkan dengan tanda panah ya di kedua ujungnya. Ini anggap tegak lurus ya, anggap lurus ya, maaf ya. Lalu nanti di bukunya pakai penggaris saja. Seperti ini. Berarti ini adalah si garis yang melalui titik A. Ini melalui titik A ya. Dia sejajar dengan sumbu Y. Otomatis kalau sejajar dengan sumbu Y, dia akan tegak lurus dengan sumbu X. Berarti jawabannya ada ya. Jadi, apakah ada garis yang melalui titik A yang tegak lurus dengan sumbu X? Sejajar dengan sumbu Y? Ada. Yang mana? Ini ya garisnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada garis yang melalui titik B yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y? Seperti itu pertanyaannya. Garis yang melalui titik B yang ini ya, dia tidak sejajar dengan sumbu X, berarti nggak boleh sejajar nih. Tidak sejajar dengan sumbu Y, nggak boleh sejajar, berarti yang mana? Ya kalian tarik garis aja, terserah mau yang mana, tapi jangan sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Boleh garisnya seperti ini, nih, seperti itu boleh kan? Tapi kan dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, gitu maksudnya. Berarti ada ya. Selanjutnya, apakah ada garis yang melalui titik C yang ini ya, dia sejajar dengan sumbu X sekaligus sejajar dengan sumbu Y? Ada nggak garis yang ongkoh sejajar dengan sumbu X, dia sejajar juga dengan sumbu Y? Ada nggak? Jelas itu tidak akan ada, tidak mungkin ya. Kalau dia sejajar dengan sumbu X, berarti dengan sumbu Y akan tegak lurus, begitupun sebaliknya. Jadi nomor 3 jawabannya tidak ada. Penjelasannya yaitu tidak mungkin ya, karena kalau sejajar dengan sumbu X otomatis akan tegak lurus dengan Y. Begitu juga sebaliknya, kalau sejajarnya dengan Y maka akan tegak lurus dengan X. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada garis yang melalui titik D, dia sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y? Oh, ini jelas ada ya. Si D dia sejajar dengan sumbu X. Sejajar berarti seperti ini. Seperti tadi ya, anggap ini adalah garis lurus. Sorry, saya nggak punya penggaris di sini. Kayak gini. Dia sejajar nih dengan sumbu X. Otomatis tegak lurus dengan sumbu Y kan? Berarti ada jawabannya. Paham ya sampai situ? Nih, apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Nomor 5 tuh. Ada nggak? Apakah ada garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y pada satu titik? Ada jawabannya, dan hanya satu, yaitu yang ini. Ya, titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Ini kan saling berpotongan tegak lurus. Ada ini, mana garisnya? Yang ini ya. Yang ini dan yang ini. Nah, dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, jika titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun datar apakah yang terbentuk? Tinggal dihubungkan saja. Dari garis A, tarik garis ke B, tarik garis ke C, tarik garis ke D. Bangun apa ini? Bangun apa nih? Bangun persegi ya. Bangun datarnya bangun persegi ya. Oke. Oh, ternyata materinya sudah selesai. Hanya itu saja untuk bab 2 ya, untuk sistem koordinat ini. Materinya cukup sekian. Semoga materi yang saya sampaikan di video ini bermanfaat untuk kalian dan untuk saya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.